penting sekali. Dan ya kita tentunya pengen lah daerah kita ini semakin maju, semakin baik. Tidak apa-apa Rokan ya? Tidak apa-apa. Rokan. Dan tidak ada lagi keluhan misalnya nganggur, tidak dapat peluang kerja dan sebagainya. Ini kita sangat berharap itu. Karena saya kan masyarakat ya, masyarakat tentunya juga berharap. Saya juga karena saya sendiri pengangguran ya. Nah, pengangguran ya. Kesakaya, yo ayo, kesakaya, ngobrol ngalor ngidul tanpa ono juntrunge, timbang lamun, yo ayo, bareng-bareng ngobrol, ngilane sumpah ben rasa stres pikire. Kebunnya Adipati ya, Iya, kebunnya Adipati waktu itu. Jadi beliau dulu memerintahkan kepada masyarakatnya untuk menanam buah-buahan, tapi juga memberikan contoh penanaman buah-buahan. Di sini apa yang tidak ada dulu? Dulu berarti ada semua di sini. Wah, mulai macam-macam sudah. Wis macam-macam ya. Tahu kan itu? Tahu Tahu ya. kan itu? Kan itu yang modelnya seperti apa? Ya kayak apel tapi lembek itu kan kalau udah Bulat masak, kan? ya bulat itu. Bukan hanya itu, kan itu yang kecil, yang pipih itu, Ada juga lonjong, ya. ada di sini semua. Luar biasa. Jadi berapa macam ken itu, ya, mulai yang besar, yang kecil, sampai yang paling kecil, sampai yang namanya jambu, jambu biji. Jambu biji itu ada yang kecil ya, sampai yang besar dan yang lonjong. Ya. Mangga pun juga begitu, mangga yang manis sampai mangga yang terkejut. Wah. Di sini ada. Berarti di sini ini sebenarnya ya potensi juga ya buah-buahan ya. Bagus. Kelapa di sini berapa semuanya dulu? 2.000 pohon. Di sini ini ya. Iya. Wah. Ya. Terus kenapa ya kok sampai sekarang ini yang saya lihat kok tidak banyak yang membudidayakan buah-buahan ya. Padahal kan potensi kalau berbicara nilai ekonomi buah-buahan itu juga luar biasa. Sekarang kan yang kita perlukan pertama mindset masyarakatnya yang harus berubah. Iya. Yang pertama usahanya itu harus ya, harus benar-benar lah. Karena apa? Karena Bondowoso itu sebetulnya daerahnya subur. Cuma kalau orangnya malas, ya tidak jadi apa-apa. Ya. Padahal Bondowoso dulu itu bukan hanya Bondowoso ini, wilayahnya. Sekarang kan menciut Bondowoso ini hanya sekup 23 kecamatan. Kalau dulunya? Kalau dulunya Situ Bondo, Oh itu masuk ya? masuk Bondowoso. Jember, masuk Bondowoso. Ya. Makanya dulu tanaman seperti tanaman manggis, tanaman duku, dan yang lain-lain itu disebarkan sampai Kalisat, sampai macam-macam sampai sana. Karena itu wilayahnya sini dulu. Ya. Dan beliau dulu ngambilnya dari Bogor, Dari kebun Bogor. bibit Bogor ya, dari sana. Ya seperti itulah. Makanya saya kepingin masyarakat Bondowoso itu usahanya menjadi maju dan juga semangatnya juga tinggi. Jangan hanya berpatokan karena makan ngambil di pagar aja sudah bisa untuk sayur dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Harus Akhirnya lebih. akan ketinggalan kita. Ya. Dan ini rencana ada berapa macam tanaman yang mau dikembangkan atau Kalau di dibudidayakan? lahan yang di Nangkaan ya, lahan saya sendiri, anak saya itu menanam lengkeng. Kelengkeng yang di Yang jadi bulat-bulat prima kecil itu donna. kan? Iya. Iya. Kenapa dia juga punya pemasaran dan juga koleganya juga banyak. Terutama teman-teman yang ada di Jogja, teman-temannya dia. Ya. Ya. Perawatannya tidak sulit ya? Kelengkeng ya? Iya, kelengkeng. Insya Allah tidak. Enggak. Dan
Sebetulnya begini loh. Kalau kita mau maju ya, sebetulnya pemudanya yang perlu digenjot. Iya, iya, iya. Seperti saya sampaikan, kapan hari itu perlu diberi ruang. Iya, iya, iya. Jadi yang bisa memajukan satu daerah ya, itu adalah pemudanya. Iya. Pinter-pinter pemuda sekarang itu sebetulnya, kalau mau dihargai. Bukan sekarang tidak dihargai, tidak ya. Tapi kalau memang ingin memajukan satu daerah atau Bondowoso ingin maju, pemudanya dulu majukan. Pemudanya dulu dikasih ruang, diberi kesempatan untuk bereksplorasi, bereksperimen, berekspresi, mengaplikasikan kepintaran. Gitu. Iya, sekarang kan sekolah itu kan macam-macam jurusan ya kan. Iya. Macam-macam jurusan, saya kira memang disitulah letak persaingan yang perlu dilakukan dan kemudian saling menunjukkan kemampuan lah, agar kemampuan yang dia miliki atau dia dapatkan dari sekolah itu tidak hilang. Bersaing itu diaplikasikan boleh. Iya, bersaing tapi bersaing sehat. Betul, kan? iya. Terus harus ada komune, ya. Harus ada kumpulan, ya. Ada wadahnya. Betul. Kalau sudah ada wadahnya, dia akan jalan nanti. Itu kalau jenengan tadi bilang buah-buahan. Buah-buahan. Tapi kalau yang lain, belum yang lain. Bambu gimana? Bambu di sini kan banyak. Di sini banyak kan bambu ya. Banyak. Dibikin triplek kan bisa. Iya. Tapi kenapa kita tidak bikin? Nilai jualnya nilai tambah betul ya. Tinggi kan, daripada dijual percuma seperti itu, dijual biasa harganya berapa, tapi coba diolah dibikin dijadikan triplek, di finishing bisa jadi maple seperti ini. Kan begitu ya. Memang alatnya mahal ya, tapi kan bisa dihitung grace periodnya sampai berapa tahun dia. Kalau menurut Pak Abdurrahman sebagai mantan orang yang berada di birokrasi pemerintahan, kalau misalnya berbicara tentang potensi misalnya tadi bambu untuk bisa jadi triplek itu kan alatnya mahal. Ini sebenarnya apakah harus ada investor masuk, apakah masyarakat sendiri yang memulai atau pemerintah yang berupaya untuk misalnya umpamanya melalui BUMD misalnya bikin perusahaan triplek misalnya, gitu kira-kira bisa enggak ya? Nah sekarang tergantung goodwill-nya seperti apa kan gitu. Iya. Kan gitu. Kalau umpamanya masyarakatnya memulai ya di sana ada Karang Taruna, ada begini, kan ada wadah sebetulnya. Terus permodalannya oke, bisa dari DD, dari Dakal dan lain sebagainya. Atau CSR yang saya katakan dulu. Iya. Bisa juga ikut nimbrung. Satu. Terus yang kedua, pemerintah kan namanya agent of development ya, agen pembangunan. Ya. Pemerintah itu, ya, coba ya turun juga. Nah, baru itu pecahnya kan banyak nanti. Kalau misalnya ada perusahaan seperti itu, otomatis akan menyerap banyak tenaga kerja. Menyerap tenaga kerja. Para petaninya yang punya bambu akan semakin semangat. Ya. Itu bambu loh ya. Ya, itu baru bambu. Baru bambu. Belum arang. Waduh, ada lagi ya? Ada lagi Luar kan biasa, gitu. ya. Arang ya sekarang. Pak Hartono, tahu Pak Hartono ya? Diskoperindak gitu. Itu bahan bakunya dari serbuk kayu. Serbuk kayu dijadikan pelet. Pelet arang ya. Itu diekspor itu ke Korea. Tapi bukan orang sini. Nggak tahu orang mana itu Pak Hartono itu diekspor ke Korea. Nah ini loh yang perlu apa ya? Kalau kita nanti membawa investor masuk ke sini, otomatis tenaga kerja ya. Tapi jangan hanya menjadi tenaga kerja pesuruh aja, tapi paling tidak menjadi tuan di negeri sendiri. Nah itu yang sangat penting sekali, dan ya kita tentunya pengen lah daerah kita ini semakin maju, semakin baik. Tidak apa-apa Rokan ya? Tidak apa-apa. Dan tidak ada lagi
keluhan misalnya nganggur, tidak dapat peluang kerja dan sebagainya. Ini kita sangat berharap itu. Karena saya kan masyarakat ya, masyarakat tentunya juga berharap. Saya juga karena saya sendiri pengangguran ya. Nah, penganggurannya. Ya pegawai negeri juga bukan saya. Saya bukan pegawai negeri ya. Mantan ya. Tapi punya pensiunan. Kan mantan. Oh iya, ini ngomong-ngomong tentang mantan ini ya. Iya, mantan. Ini mungkin segmen juga hampir habis ya. Sudah berapa menit? 22. Wow, 22. Berarti bisa jadi 2 segmen nanti. Ngomong-ngomong tentang mantan. Mantan apa dulu? Mantan camat. Oh, alah. Ini bukan mantan cewek. Nah, iya. Bukan mantan istri maksudnya. Iya. Mantan kan dulu menjadi seorang camat, tentunya ini kan ya tetap pejabat ya. Pejabat dia dihormati, dihargai dan sebagainya. Begitu pensiun ini ada kesan berbeda enggak ini, Pak? Artinya, oh enak anakku jadi camat ya, lah apa aku pensiun misalnya begitu, atau oh enak jadi orang biasa kembali ke masyarakat lagi, gimana? Perasaan itu ada enggak? Bagi saya tidak. Tidak ada ya. Enggak. Jadi waktu jadi camat saya juga membaur dengan masyarakat. Waktu jadi masyarakat saya lebih banyak lagi yang membaur ke masyarakat. Perasaan saya itu seolah-olah kalau waktu jadi camat dihargai dan lain sebagainya, umpamanya ya, dihormati begini. Setelah pensiun, wah saya nanti tidak disapa sama orang. Tidak, alhamdulillah tidak. Ya, ya. Kenapa? Kembali lagi saya katakan bahwa kita ini adalah pelayan. Betul. Jadi pangreh praja, pamong praja. Jadi kita melayani, bukan kita untuk dilayani. Melayani masyarakat. Ya sesuai dengan aturan. Ya, 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 ya. Kalau sudah punya prinsip seperti itu, saya kira kapanpun saja nggak jadi masalah. Kan banyak teman-teman ya, kan sudah pensiun terus kaget dan lain sebagainya. Power syndrome. Bagi saya tidak. Malah enak, Malah bisa enak. saya kesini, tidak Bisa dibatasi ngopi-ngopi, waktu, tidak ada ya. waktu dibatasi gitu ya. Dibatasi ya. Kalau dulu kita ketemu kan lap-lapan, kalau orang Jawa bilang lap-lapan, cepet-cepetan. Cepet-cepetan karena di sana masih betul, ditunggu. jam kan. istirahat, ngopi sebentar, kembali lagi Kembali ke kantor. lagi. Bahkan dulu pada saat saya berusaha untuk mewawancarai aja cuman berapa menit itu. Tidak tahu berapa menit. Ini namanya juga pejabat ya. Kesahkan